Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa kajian Ramadan PDA Kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat olehnya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di hari yang ke-13 Ramadan ini, kita akan melanjutkan kajian kita dengan tadabbur Quran Surat Al-Kahfi ayat 28 dan 29. Diriwayatkan dari Abi Hatim dari jalur Abu Hurairah, dia berkata, ketika Uyainah bin His tiba di depan kediaman Rasulullah SAW, ia melihat Salman Al-Farisi duduk di samping beliau. Uyainah berkata, jika kami datang ke kediamanmu, suruhlah orang ini keluar, barulah mempersilahkan kami masuk. Inilah Asbabun Nuzul ayat ke-28 surat Al-Kahfi. Di awal ayat ini dikatakan, dan sabarkanlah dirimu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dalam ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang beriman, walaupun mereka itu miskin, hina, dan terpinggirkan, dibandingkan dengan duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang lupa hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa orang yang utama di hadapan Allah adalah orang yang selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi atau petang hari, semata-mata karena mencari keridhaan Allah, bukan karena yang lainnya. Misalnya, karena ingin duduk dengan para pembesar dan lain-lain. Mereka adalah para sahabat setia yang selalu bersama Nabi dan telah memutuskan ikatan dengan keluarga mereka yang menyembah berhala. Mereka bersedia mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi, dan mereka rela membela Nabi dengan harta dan nyawa. Lanjutan dari ayat ini dikatakan, dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena menginginkan kesenangan kehidupan dunia ini. Ayat ini merupakan larangan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum beriman untuk berpaling atau meninggalkan orang-orang yang telah berjuang bersamanya, yang selalu berdoa bersamanya hanya karena menginginkan kesenangan dunia saja, atau hanya ingin sukses di dunia saja, atau karena ingin kesenangan dunia yang sedikit. Menurut Said Qutb dalam tafsirnya, janganlah kamu mentaati orang-orang yang memintamu untuk berpisah dengan orang-orang fakir dan miskin karena kesombongan mereka sebagai orang-orang bangsawan. Seandainya mereka benar-benar beriman, tentu mereka akan meredam sifat sombong mereka dan menyadari akan keagungan Islam yang menyamaratakan derajat umat manusia. Dan mereka akan merasakan ikatan akidah yang mempersaudarakan sesama muslim.
Lanjutan dari ayat ini dikatakan, "Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ia mengikuti hawa nafsunya." Menurut Profesor Hamka, teman kalian yang sesungguhnya adalah orang-orang yang telah melepaskan hatinya dari ikatan dunia. Dan lekatlah hati mereka kepada Allah, bukan orang-orang yang hatinya tertutup. Sangat jarang mengingat Allah, yang merupakan ciri dari orang-orang munafik. Mereka pagi dan sore hanya mencari dunia, padahal kehidupan mereka telah mencukupi. Mereka melupakan Allah dan hanya mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." Di akhir ayat 28 ini dikatakan, "Dan adalah urusannya itu melewati batas." Mereka orang-orang munafik yang lupa kepada Allah itu adalah memiliki urusan yang sia-sia karena berlebih-lebihan dan melampaui batas. Kata furuton di sini bermakna berlebihan ketika maju untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga dapat berarti lalai dalam melakukan suatu proses. Selanjutnya di ayat 29 dikatakan, "Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian." Allah dengan tegas mengatakan bahwa kebenaran itu dari Allah, bukan dari hawa nafsu mereka atau dari pikiran-pikiran mereka sendiri. Maka barang siapa yang masih mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, bahkan mempertuhankan hawa nafsunya, maka kebenaran Islam tidak akan menghampirinya. Makna asal dari kata al-haqqu adalah haqq, yang berarti tepat dan cocok. Oleh sebab itu, al-haqqu tidak akan melenceng dan menyimpang. Ia pasti berjalan di jalan yang lurus, tanpa ada bengkok sedikit pun. Kebenaran itu benar-benar datang dari Allah, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan barang siapa tidak mengikuti kebenaran, maka dia akan tersesat. Lanjutan dari ayat ini. Dikatakan, "Maka barang siapa yang ingin hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir maka hendaklah ia kafir." Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak tertarik pada kebenaran, hendaklah ia meninggalkannya. Barang siapa yang masih mengikuti hawa nafsunya, maka sulitlah kebenaran akan mencapainya. Lanjutan dari ayat ini dikatakan, "Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka." Definisi lidzolimina adalah berasal dari zolam, yang artinya ketiadaan cahaya. Kata zulmun juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebodohan, kemusyrikan, dan kefasikan. Kata zulmun juga dapat berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang telah dihususkan. Kata zulmun dapat digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari putaran kebenaran,
baik penyimpangan itu banyak atau sedikit. Dengan demikian, kata zulmun digunakan untuk dosa besar maupun dosa kecil. Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir neraka yang bergejolak. Seorang manusia telah disiapkan tempatnya di surga maupun di neraka. Ia tinggal memilih kedua tempat itu dengan amal perbuatannya. Bagi orang-orang zalimun, tempat tinggalnya adalah neraka. Adapun macam-macam kezaliman. Yang pertama, kezaliman antara manusia dengan Allah. Dan kezaliman terbesar manusia terhadap Allah adalah kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafikan. Yang kedua, kezaliman antara sesama manusia. Dan ini yang dimaksud dalam firman Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Karena manusia itu ketika berbuat zalim, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Maka kezaliman itu selalu diawali dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Sebagai penutup ayat ini dikatakan, dan jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah adalah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat istirahat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim, yaitu mereka yang angkuh dan mempersekutukan Allah, neraka yang gejolaknya mengepung mereka semua dari segala penjuru, sehingga mereka sama sekali tidak dapat keluar dan menghindar serta terpaksa menjalani siksaan. Dan jika mereka meminta pertolongan, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan besi atau minyak yang keruh, yang mendidih, yang menghanguskan muka, apalagi jika menyentuh bibir. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Kata surodiku berasal dari bahasa Persia. Ada yang memahaminya dalam arti kemah, dan ada juga dalam arti penghalang yang menghalangi sesuatu masuk ke rumah atau kemah. Neraka diibaratkan dengan bangunan yang memiliki penghalang berupa gejolak api, sehingga yang disiksa tidak dapat keluar dan pihak lain pun tidak ada yang dapat masuk untuk menolong. Dengan demikian, yang disiksa benar-benar diliputi oleh api itu. Perlu dicatat bahwa biasanya rumah atau kemah-kemah yang memiliki adalah milik orang-orang yang berpunya. Dengan demikian, penggunaan kata di sini merupakan cemoohan untuk penghuni neraka. Pemirsa kajian Ramadan rahimakumullah. Demikianlah tadabbur kita hari ini, Quran Surat Al-Kahfi ayat 28 dan 29. Semoga kita semua terhindar dari kezoliman dan dijauhkan oleh Allah dari berbuat zolim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.